Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dalam Smart Podcast, podcastnya KPP Pertama Sidoarjo Barat. Pagi-pagi minum kopi, tambahkan gula biar terasa manis. Selamat mengikuti podcast kali ini bersama saya, Farah Anis. Nah, seperti yang kawan pajak ketahui, bahwa di kalangan masyarakat saat ini sedang marak isu terkait aktivasi akun Cortex. Dalam episode podcast kali ini, kita akan membahas terkait isu tersebut. Nah, untuk mendalami Cortex tersebut, kita sudah datangkan ahli dari segala ahli. Tidak tanggung-tanggung, kita sudah impor ahli ini dari luar kota, yaitu kota Surabaya. Mari kita sambut, ada Teh Emma di sini. Halo. Halo Teh Emma. Halo Mbak Farah. Ya. Jauh ya? Impor dari Surabaya. Iya bener. Tapi kawan pajak, Teh Emma ini ternyata asli Sunda. Iya. Mari kita cek ya, kalau misalnya Teh Emma ini memang asli dari Sunda. Oke. Teh Emma, kumaha damang? Alhamdulillah. Samulina. Saya. Apa itu ya? Bingung ya, nggak ngerti malahan ya. Baik. Teh Emma, Ya. untuk akhir-akhir ini, masyarakat sedang diterpa oleh isu-isu terkait Ya. aktivasi akun Cortex. Nah, bisa dijelaskan Teh Emma mungkin apa sih Cortex itu? Gitu. Oke, Mbak Farah dan kawan pajak semua. Terima kasih, Alhamdulillah senang sekali saya bisa bergabung di dalam podcast kali ini. Saya dan Mbak Farah sebenarnya baru bergabung di podcast Smart Podcast Sidoarjo Barat ini, tapi kita akan terus membersamai kawan pajak semua ya dalam Baik, menghadapi benar sekali. isu-isu perkembangan informasi dan peraturan perpajakan. Baik, tadi terkait Cortex Mbak Farah. Iya, benar. Cortex ini adalah sistem inti administrasi perpajakan yang baru dikembangkan oleh DJP. Oh, baik. Jadi sistem itu diharapkan bisa lebih memberikan kemudahan bagi wajib pajak, lebih terintegrasi, lebih mudah, lebih efisien. Itu dikembangkan dari yang dulu dikenal oleh wajib pajak DJP Online. Nah, mulai 1 Januari 2025, seluruh layanan perpajakan dilakukan di dalam Cortex. Tidak lagi menggunakan DJP Online. Gitu, Mbak Farah. Oke, baik. Berarti nanti untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025, kita sudah menggunakan Cortex ya? Benar begitu, Teh Emma? Betul. Oke. Mulai tahun pajak 2025, laporan SPT yang akan disampaikan di 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026 untuk orang pribadi dan 30 April 2026 untuk badan, dilaporkan di Cortex, Mbak Farah. Baik. Gitu. Nah, untuk pelaporannya, biasanya kan kalau kita menggunakan DJP Online, kita butuh EVIN untuk login ke DJP Online. Nah, untuk Cortex sendiri, apakah memang butuh EVIN juga, Teh Emma? Oke. Tentu saja tidak, karena kita tidak pakai DJP Online. tidak. Jadi EVIN itu kan kode khusus untuk masuk ke DJP Online. Betul. Yang akan kita masuk sekarang Cortex. Oke, baik. Gitu. Jadi bukan lagi kita pakai EVIN, tapi sama seperti layanan digital lain, setiap layanan digital misalnya Mbak Farah punya GoPay, Iya, punya betul. akunnya? Punya. Shopee punya akunnya? Punya. Demikian juga Cortex. Lalu Oke. kita pengen memanfaatkan fitur-fitur layanan atau fitur-fitur menu-menu untuk mempermudah hak dan kewajiban perpajakan kita, tentu kita harus punya akun Cortex. Oke. Ya, disitulah perlunya aktivasi. Aktivasi, baik. Betul. Jadi kawan pajak, untuk menggunakan akun Cortex ini, kita tidak lagi memerlukan EVIN, tetapi kita harus aktivasi akun Cortex. Betul begitu ya? Betul. Oke, Aktivasi baik. akun Cortex. Oke, lalu untuk aktivasi akun Cortex sendiri, itu gimana nih caranya, Teh Emma? Sebenarnya mudah sekali. Oh, mudah sekali ya? Oke. Artinya sama dengan semangatnya DJP bahwa Cortex itu ingin memberikan kemudahan bagi wajib pajak, demikian juga soal aktivasi. Cuma ada sedikit dibedakan, aktivasi untuk yang sudah memiliki akun DJP Online. Betul. Dan untuk wajib pajak yang belum memiliki akun DJP Online. Oh, oke. Yang mana dulu nih, Mbak Farah? Mungkin kan pajak kan karena sudah banyak wajib pajak yang punya akun DJP Online. Baik. Kita bahas dulu untuk aktivasi akun Cortex bagi wajib pajak yang punya DJP Online, Baik, begitu. Oke. Bagaimana caranya? Wajib pajak mungkin kalau sedikit teliti dari sejak Cortex ini diluncurkan di awal tahun, DJP itu mengirimkan email ke seluruh wajib pajak. Oke, berupa email. himbauan untuk melakukan aktivasi. Tapi kadang-kadang mungkin diabaikan, jadi tidak tahu kok ada link aktivasinya. Kalau dibuka di email yang didaftarkan di pajak ada link aktivasi, silahkan buka. Tapi kalau tidak menemukan baik di inbox maupun di spam, tidak menemukan link itu, bisa kita browsing alamatnya cortexdjp.pajak.go.id. Baik, setelah masuk ke alamat itu, nanti kita akan di layar itu akan terbuka login, halaman login. Kita sekarang akan melakukan aktivasi untuk yang sudah punya akun DJP Online. Betul. Ya. Jadi di halaman login itu muncul menu memasukkan
ID pengguna atau user ID, lalu Ya. memasukkan alamat email. Ada pilihan di bawahnya, ada pilihan lupa kata sandi atau lupa Baik, password. ya, Ada jadi ada daftar, ada aktivasi, ada hanya registrasi. Seperti Betul, itu. Nah, untuk yang sudah memiliki akun DJP Online, pilih menu lupa kata sandi atau lupa password. Kenapa? Karena kita sudah punya akun DJP Online, kita akan punya akun Cortex dengan password yang berbeda. Maka pilih lupa kata sandi, begitu diklik lupa kata sandi, maka menu akan terbuka untuk menginput email. NIK dan email. Oh, jangan lupa ya Mbak Farah, untuk orang pribadi yang dimasukkan bukan NPWP. NPWP kan cuma 15 digit ya. Yang dimasukkan harus yang 16 digit. Apa itu ya? Oke, NIK. betul. NIK masukkan email. Yang perlu diingat, email juga harus email yang terdaftar di DJP Online. Sebenarnya di halaman muka ada kode apa ya? Semacam ini email yang dikasih bintang-bintang gitu loh. Oh baik, Ya, jadi nah, seperti ketika itu. kawan pajak nanti memasukkan lupa kata sandi tersebut, memasukkan nomor KTP 16 digitnya, Ya. kemudian pilih untuk yang surat elektronik ya. Betul. Nanti di Ya. situ akan tertera kayak berbayang gitu ya, Ya. kayak Maya berbayang ada alamat email yang memang sebetulnya yang sudah terdaftar terdaftar, di DJP. ya sudah Ya. terdaftar di Cortex gitu ya. Ya, di Cortex atau di sistem DJP. DJP Online. Apabila kawan pajak merasa ini bukan email saya, bukan begini email saya, lakukan dulu update data, datang ke KPP untuk melakukan pembaharuan data, sehingga emailnya nanti akan sama. Kenapa harus email yang valid? Karena nanti link aktivasinya akan dikirim ke email. Oh, baik. Kalau kita tidak bisa buka emailnya, berarti kita tidak bisa aktivasi ya. Oke, anggaplah semua sama. Begitu diklik, masukkan emailnya, ada nanti kode captcha yang harus diinputkan, kirim. Nah, klik. Sekarang buka emailnya, di situ akan ada link aktivasi. Oke, Ya, baik. buka link aktivasi. Pada saat link aktivasi dibuka, ada menu pembuatan password baru. Oke, berarti nanti melalui link tersebut wajib pajak bisa membuat kata sandi atau password baru Betul. untuk login di Cortex-nya. Cortex. Nah, kemudian nih Teh Emma, untuk password atau kata sandi itu ada ketentuannya atau tidak? Ada. Atau mungkin harus cuma 1 sampai angka 6 Oh, gitu iya. atau ada ketentuan khususnya? Ada, ini yang dibedakan dengan DJP Online. Kalau DJP Online bebas ya, mau angka aja hampir gampang, angka Iya. 1 sampai angka 6 misalnya. Oke, Kalau di Cortex, sama dengan password ya, yang lain yang harus menggunakan password yang cukup kuat, dia harus minimal terdiri dari 8 karakter, kemudian harus ada huruf besar dan huruf kecil, ada juga angka, dan ada karakter khusus. Oke. Misalnya bintang, pagar, terus ada tanda seru. Tapi kami tidak menyarankan, menurut pengalaman tidak bisa dengan titik, Oh, dengan baik. koma gitu. Ya, itu Mbak Farah. Jadi harus seperti itu, minimal 8 karakter. Jadi memang untuk pembuatan kata sandi sendiri memang ada kriteria khususnya Ya, benar. supaya memang kata sandi tersebut aman gitu ya. Ya, harus Oke, kuat baik. kata sandi. Baik. Oke. Lalu untuk yang kedua itu kan tadi berarti aktivasi akun Cortex untuk yang sudah memiliki NPWP. Ya. Lalu bagaimana nih Teh Emma kalau misalnya untuk aktivasi akun Cortex bagi yang dia belum punya NPWP atau mungkin terkadang dia itu sudah punya NPWP tapi statusnya tidak aktif gitu. Ya, atau dia belum punya akun DJP Online. Ya, gitu atau dia belum punya Ya. akun DJP Online. Ya. Sama sebenarnya dengan yang tadi terdaftar punya akun DJP Online. Ketika masuk ke halaman login, yang pertama ini adalah apa namanya? Dia harus memilih apakah wajib pajak sudah terdaftar atau tidak. Ya, jadi waktu diaktifasi akun Cortex itu ada pilihan sudah terdaftar atau tidak. Klik terdaftar, lalu nanti di situ harus mengisi data. Ada NIK, Betul. kemudian ada alamat email dan nomor HP, lalu ada yang penting, Apa itu? validasi foto. Oke, Ya. berarti diminta untuk selfie ya. selfie, Baik. foto. Ada pengalaman, udah foto nih, udah cantik-cantik, selalu nggak valid. Kenapa itu? Ada rahasianya. Oh, ada rahasianya. Ada rahasianya. Karena Baik. kita ini nge-link dengan data Dukcapil, betul. bisa jadi data di Dukcapil fotonya berbeda dengan kita sekarang nih. Oh iya, Mungkin kita sekarang lebih baik, glowing, baik. lebih ramping. Ya, baik. Nah, untuk mengatasinya, fotokan KTP-nya. Oh, bisa ya Bisa, berarti ya. karena yang masuk di dalam server DJP adalah data dari Dukcapil. Dukcapil. Mungkin Dukcapil masih menyimpan data foto kita yang lama. lama gitu. ya. Itu dalam hal foto selfie kita tertolak oleh sistem. Fotokan Baik. KTP. Itu. Jadi setelah validasi foto, centang pernyataan, lalu nanti klik simpan. Oke. Itu, dan nanti itu sudah aktivasi. Nah, itu nanti kembali sama seperti yang tadi akan dikirim link oleh sistem ke email kita. Link itu nanti merupakan link pemberian password. Password, yang ya. memberi sistem passwordnya agak rumit nih, huruf angka segala macam. Silakan begitu login pertama ganti saja passwordnya dengan password yang mudah diingat oleh kita.
Jadi ketika memang sudah aktivasi akun, dapat password di email, kita bisa melakukan langkah yang lupa kata sandi, kayak yang seperti di awal tadi ya. Oke, baik. Gitu. Jadi kawan pajak, untuk aktivasi akun Cortex itu ada dua hal seperti yang Teh Emma tadi sudah jelaskan. Untuk yang pertama, bagi yang sudah memiliki NPWP sebelumnya atau sudah terdaftar di DJP Online, atau untuk wajib pajak yang belum terdaftar di DJP Online. Nah, informasi tambahan kawan pajak, di sini di Cortex ini kita sudah tidak menggunakan NPWP 15 digit. Artinya, untuk orang pribadi bisa menggunakan NPWP 16 digit yaitu berupa nomor KTP atau NIK. Begitu. Baik, nah Teh Emma, yang mau saya tanyakan lagi, untuk akun Cortex ini kelebihannya apa sih daripada DJP Online? Wah, kalau ditanya kelebihan banyak sekali. Banyak ya, Mbak Sarah. berarti ya. Bayangkan ya, di DJP Online dulu, kalau PKP mau membuat faktur, dia harus punya aplikasi e-faktur. Ya, yang betul. Innova. Kemudian sertifikat harus dipasangkan Benar. di laptopnya. Hanya dipasang di satu laptop. Kalau laptop itu rusak, Nggak bisa di-login lagi. install ulang. Baik. Kalau misalnya mau pergi keluar kota harus tenteng-tenteng tuh laptopnya. Oh, iya. Kalau dia pasang di laptop, kalau dia pasang di PC, enggak kebayang dari nenteng. Iya, Nanti gitu. ketika mau bikin faktur pajak ternyata error, kita harus nenteng-nenteng tuh CPU-nya ke KTP. Pengalaman saya ada wajib Iya, pajak benar-benar. kantor bawa Iya, CPU ya. banget kan. Iya, Itu. benar-benar sekali. Kemudian misalnya mau bikin laporan PPh mas saya, bukti potong, ada namanya e-Bupot unifikasi. Betul. Install sendiri, beda lagi sistemnya. Untuk PPh 21 ada di SPT 21. Betul, Tiga tuh. ya. Kemudian lapor SPT tahunan beda lagi. SPT tahunan di DJP Online. Dan di DJP Online untuk SPT tahunan juga beda-beda Mbak Farah. Untuk orang pribadi menggunakan e-filing, untuk yang karyawan dan pegawai yang penghasilan. usahawan, Betul. itu Nah, pakai kalau untuk yang usahawan pakainya e-form. Iya, betul. Sama dengan SPT untuk badan. Coba mau bikin billing. DJP Online lagi. DJP Ya. Online billing repot. Banyak sekali. Nah, di Cortex beda. Semua di situ. Oke. Namanya juga sistem inti administrasi. Jadi semua di situ. Mau lapor di situ, mau bayar di situ, mau bikin billing di situ, apapun di situ. Iya, Enak sekali pokoknya. Jadi memang untuk akun Cortex sendiri ini dibangun oleh pemerintah Iya. untuk mempermudahkan pelaporan wajib pajak gitu Iya, ya, betul, Teh betul. Emma ya. Iya, betul. Jadi memang harapannya ke depannya untuk pelaporan SPT tahunan, SPT masa atau apapun itu pelaporan terkait dengan perpajakan itu terintegrasi menjadi satu gitu ya, Teh Emma ya. Iya, Oke, betul. baik. Kemudian kalau misalnya wajib pajak itu sudah tadi kan yang pertama yang dilakukan harus sudah aktivasi akun Cortex. Iya. Nah, kemudian saya dengar itu harus melakukan yang namanya pendaftaran kode otorisasi DJP. Nah, betul. itu apa sih Teh Emma? Kode otorisasi itu kalau kita pegang ATM semacam PIN. Oke, PIN ya. Kita nggak bisa ambil uang kalau kita nggak tahu PIN-nya. Nggak pakai PIN-nya ya. Oke. Sama dengan layanan digital lain, kita tidak bisa masuk atau melakukan transaksi kalau kita tidak punya PIN-nya. PIN-nya, baik. Kode otorisasi juga demikian. Itu lebih ke apakah bisa dipakai untuk penanda tangan. Ya. Kalau kita lapor SPT kan harus lapor, harus ditanda tangan. Ya. Nah, untuk penanda tangan itu perlu ada kode otorisasi. Baik. Artinya bahwa kita yang melakukan aktivasi tersebut atau melakukan kegiatan tersebut sudah terotorisasi di Oke. sistem kita, sistem pajak. Itu yang namanya kode otorisasi. Itu akan diperlukan kalau kita mau lapor SPT, mau membuat faktur, semacam Baik. itu, Mbak Sarah. Jadi lebih ke semacam dia itu seperti tanda tangan elektronik ya. Ya, benar, tanda Jadi tangan ketika elektronik. memang kita sudah mau melaporkan SPT kita atau kita mengirimkan SPT tersebut ke melalui Cortex, itu yang akan menjadi syarat pengesahan SPT Betul, tersebut gitu betul. ya. Oke, baik. Tanpa memasukkan kode otorisasi, ya laporan itu tidak akan tersampaikan. Oke, Gitu. berarti untuk cara pengajuannya seperti apa tuh Teh Emma? Gampang. Memang inti syaratnya kita sudah punya akun dulu ya. Kita baik. masuk ke akun Cortex kita, Ya. pilih menu paling, kalau di layar Cortex itu menu paling kiri atas ada portal saya. Oke. Di portal saya itu di bawahnya ada submenu, banyak sekali. Pilih salah satunya adalah meminta kode otorisasi. Nah, klik itu, pada saat kita mengklik kode otorisasi, maka di situ kita akan diminta memilih. Kan banyak yang sudah punya kode otorisasi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi penerbit Betul. ya. Nah, kita biar lebih gampang dan lebih terintegrasi dengan kita, pilihlah KODJP namanya, kode otorisasi baik. DJP. Pilih kode otorisasi Oke. DJP, begitu memilih itu nanti kita akan diarahkan untuk membuat paspres. Paspres, Nah, oke. paspres itu sama dengan password tapi khusus Oke. untuk kode otorisasi, lebih ke untuk karena ini bersifat sebagai sertifikat. Jadi lebih ke untuk pengesahan keabsahan sertifikat itu kita membuat paspres. Syaratnya sama dengan password tadi.
terdiri dari 8 karakter minimal, terdiri dari huruf besar dan huruf kecil, terdiri dari angka, juga harus ada karakter khusus. Ya. Berarti kalau misalnya wajib pajak ini akan membuat passphrase itu boleh disamakan dengan password yang pas waktu pembuatan aktivasi akun Cortex tadi ya? Boleh, tidak ada larangan boleh. Tapi kalau kami sarankan sih karena ini kan lebih kredensial ya, itu akan terkait dengan pembayaran, dengan pembuatan faktur. Sebaiknya dibedakan sebaiknya. Tapi banyak yang ribet, kayaknya lebih gampang sama. Masalahnya. Boleh kok. Kadang itu kan wajib pajak itu kan tidak hanya dia golongan yang milenial ya, Bu, ya. Karena kan banyak wajib pajak juga memang sudah usianya itu sudah tua. Cuma kadang kan kalau wajib pajak yang sudah tua itu susah mengingatnya. Yaudah saya samakan aja ke passwordnya itu nggak apa-apa ya, nggak ada ketentuan khusus gitu. Boleh, nggak ada larangan, boleh kok samakan. Oke, kemudian yang terakhir nih Teh Hema mungkin ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk aktivasi akun Cortex-nya. Kemudian untuk pendaftaran atau permintaan kode otorisasi DJP. Kemudian yang terakhir nih, tips and triknya Teh Hema untuk pelaporan SPT tahunan 2025 itu kan udah tahun depan ya, ini sudah November, besok sudah Desember, kan sudah jarak waktunya itu rentang waktunya tinggal 1 bulan lagi. Nah, ada nggak tips and triknya itu biar kita mudah untuk aktivasi akun Cortex-nya ini? Sama dengan untuk aktivasi-aktivasi yang lain, tipsnya adalah segera lakukan. Itu pertama, segera lakukan di kesempatan pertama. Apabila mengalami kesulitan, hubungi kita, hubungi kantor pajak. Silakan datang ke kantor pajak terdekat di mana saja. Kami semua akan melayani kawan pajak semua. Itu. Kemudian siapkan email dan alamat serta nomor handphone yang valid, supaya tidak mendapatkan kesulitan. Kemudian apabila ternyata bukan password email yang kita miliki berubah, segera lakukan update data. Baik, gitu ya. Misal nih, Tema, saya kan kerja di Sidoarjo, gitu. Padahal rumah saya itu kan sebenarnya di Surabaya. Nah, karena saya ini bekerja di Sidoarjo, boleh tidak ya kalau misalnya saya ini dibantu aktivasi akun Cortex-nya di KPP Sidoarjo Barat, itu bisa nggak, Tema? Maksudnya Mbak Farah bisa punya kesempatan datang ke Sidoarjo Barat? Iya dong, kan main-main ke Sidoarjo Barat. Sudah sangat boleh sekali dimanapun. Makanya tadi saya sampaikan silakan datang ke KPP terdekat. Kita akan memudahkan. Dimanapun misalnya lagi liburan nih. Iya dong, liburan. Sebentar lagi akhir tahun nih. Liburan lupa nih belum aktivasi. Silakan datang ke kantor pajak terdekat di tempat Mbak Farah liburan. Tetapi tetap harus sesuai ketentuan ya Teh Hema ya. Pas waktu jam pelayanan. Jam layanan. Sedangkan kalau kita liburan, kita Sabtu Minggu liburannya. Kan jam pelayanan manusia ya. Orang pajak juga manusia. Pelayanan kantor sudah tutup. Gitu ya. Betul. Jadi kawan pajak, untuk aktivasi akun Cortex sendiri, ini bisa dilakukan di KPP mana saja. Tidak harus ke KPP terdaftar. Wajib pajak bisa melakukan aktivasi akun Cortex di KPP terdekat, tempat domisili atau tempat bekerja seperti itu. Kemudian untuk kalau misalnya wajib pajak nih ada kesulitan, mau tidak bisa datang ke KPP, mau menghubungi via online gitu, ada nggak pelayanan di KPP Sidoarjo Barat ini? Ada ya? Ada, sama seperti KPP yang lain, layanan interaktif melalui handphone, telepon ada. Kita di Sidoarjo Barat itu ada WA pelayanan, ada juga WA helpdesk. Helpdesk lebih ke konsultasi terkait sistem, aplikasi, konsultasi tentang bagaimana caranya membuat faktur misalnya di situ di WA helpdesk. Tapi kalau WA pelayanan lebih ke layanan administrasi, misalnya sedang mengajukan permohonan PKP ini udah selesai apa belum, di telepon atau di WA ya bukan telepon, di WA ke WA pelayanan. Baik, seperti itu ya kan pajak. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau aktivasi akun Cortex nih tapi kok susah banget. Tidak kan pajak, untuk aktivasi akun Cortex sendiri itu sudah dipermudah oleh DJP sendiri. Wajib pajak bisa datang langsung ke KPP atau bisa melalui layanan online atau layanan konsultasi online. Bahkan untuk KPP di seluruh Indonesia pun ada layanan online-nya gitu ya. Semua. Baik. Mungkin untuk yang terakhir Bu, ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan ke kawan pajak terkait aktivasi Cortex? Mungkin pesan kami sama dengan pesan dari para pimpinan kami di senasional ya. Segera aktivasi akun Cortex kawan pajak karena waktu 1 bulan akan tidak terasa, sudah saatnya melaporkan SPT tahunan. Jadilah wajib pajak yang tertib dengan memenuhi kewajiban pelaporan SPT. Maka kemudahan aktivasi itu akan dilayani di mana saja, tidak harus di KPP tempat terdaftar. Sekali lagi, segera aktivasi akun Cortex kawan pajak semua.
Itu pesan saya, Mbak Farah. Baik, baik Teh Hema, terima kasih atas waktunya Iya. sudah menjelaskan terkait aktivasi akun Iya. Cortex, kemudian untuk pendaftaran kode otorisasi juga. Iya. Jadi penjelasannya ini sudah jelas sekali ya kawan pajak ya. Jadi jangan lupa untuk kawan pajak segera untuk aktivasi akun Cortex. Iya. Ada lagi mungkin Bu Emma? Atau sudah cukup kan? Sudah cukup Oh, dan saya baik. tidak bisa berpantun, pantun Bapak saja. Baik kan pajak, terima kasih atas kesediaannya atau waktunya untuk menyaksikan akun podcast pada episode kali ini. Jangan lupa, yuk aktivasi akun Cortex biar tahun depan makin rileks. Jumpa lagi di episode selanjutnya dalam Smart Podcast, podcastnya KPP Pratama Sidoarjo Barat. Saya Farah Anis, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.